Selamat datang di Iqbal IT. Di video kali ini, kita akan mereview aplikasi manajemen tugas yang sudah saya buat menggunakan framework Laravel 11. Nah, bagi teman-teman yang masih pemula atau yang masih dari nol, yang belum pernah ngoding, nggak apa-apa. Tetap bisa kok buat ini aplikasi ini ya. Yang penting ikuti nanti tutorial yang saya upload ke depannya. Nah, untuk tutorialnya mungkin saya bagi-bagi per episode ya atau per part ya, part 1, part 2 dan seterusnya. Nah, ini adalah aplikasi yang kedepannya nanti akan kita buat. Aplikasi manajemen tugas. Oke, jadi di sini aplikasinya sebenarnya aplikasi pemula ya, gampang lah aplikasinya karena di sini tugasnya kayak ada admin, nah dan ada karyawan ya. Berarti nanti ada dua user, admin dan karyawan. Nah, admin nanti bisa buat tugas untuk karyawannya, ya. Dan karyawan nanti bisa melihat tugasnya ngapain saja, tanggalnya kapan, tanggal mulainya, dan tanggal selesainya. Nah, ini aplikasi basic lah ya yang saya buat. Nah, untuk ini, halaman pertama ini adalah halaman landing page. Halaman yang pertama kali terbuka ketika kita membuka sebuah websitenya ini. Oke. Nah, ini halamannya ya, ada beranda, tentang kami, dan kontak. Dan diingat ya teman-teman, ini semua bisa teman-teman edit sesuka hati teman-teman. Nah, ini juga mapnya. Nah, ini buat map gini gratis. Nanti perusahaan teman-teman atau kantor teman-teman bisa kita buat mapnya di sini. Ya, tinggal kita copy paste aja. Oke, langsung ya kita coba login. Oh ya, dan saya lupa saya kasih tahu, ini sudah responsif ya. Jadi kalau dibuka di handphone tidak masalah. Nah, oke. Kita coba login ya. Setelah halaman login tampil, nah teman-teman bisa lihat ada email dan password. Nah, di sini sudah saya buat untuk security-nya ya dan pesan errornya. Jadi ketika kita klik login tanpa mengisi email dan password, nah otomatis nggak bisa dan muncul ini ya, inputnya jadi merah gini, menandakan ada sebuah error. Nah, email tidak boleh kosong, password tidak boleh kosong. Nah, ini bisa di custom juga pesan errornya ya sesuai keinginan teman-teman. Nah, ini kita masukkan emailnya dulu ya. Atau saya masukkan email admin@gmail.com. Nah, coba saya klik login. Nah, karena dia sudah benar, sudah ada isinya, maka tanda merahnya sudah hilang. Nah, lanjut kita masukkan password. Nah, coba ya kita masukkan password 1, 2, 3, 4. Nah, saya klik login. Nah, di sini masih error. Karena di sini ada security tambahan lagi ya, di mana passwordnya minimum 8 karakter atau 8 huruf lah ya biasanya ya, itu karakter ya, 8 karakter. Nah, coba saya masukkan lebih dari 8 karakter ya, tapi passwordnya tetap salah saya masukkan. Contoh, saya masukkan 8 karakter, tapi ini passwordnya salah ya teman-teman, nggak saya buat dulu benar, saya klik login. Nah, muncul sebuah modal, ini namanya teman-teman modal ya. Jadi di sini ada modal dengan membawa notifikasi bahwasanya gagal loginnya. Kenapa gagal? Email atau passwordnya itu salah. Jadi akunnya nggak ada ini dengan password yang seperti ini, gitu. Nah, ini namanya kita menggunakan Sweet Alert ya. Nah, nanti kita belajar cara gunakannya ini gimana. Ini gampang kok. Nah, lanjut kita oke ya. Nah, kali ini saya masukkan password yang benar. Oke, saya klik login. Nah, muncul modal Sweet Alert lagi, menandakan login kita sudah berhasil ya teman-teman ya. Nah, sudah kelihatan? Nah, ini adalah halaman pertama kali muncul ketika kita sudah login ya. Ini halaman dashboard. Nah, sebentar, di sini kita klik ini ya, M tugas. Nah, ini kembali ke beranda di sini. Beranda di landing page yang tadi ya, pertama kali ketika website ini dibuka. Ini tentang kami, kontak. Nah, tapi ada satu yang sudah berubah. Karena kita sudah login, maka tampilan di sini tidak login lagi. Tadi kan di sini login nih. Nah, sekarang nih di sini dan di sini sudah jadi dashboard ya. Karena nggak mungkin dong orang yang sudah login lagi kan gitu. Nah, ya, kita kembali ke dashboard. Nah, sekarang juga saya kasih tahu juga bahwasanya contoh seorang user sudah login. Nah, dia mengklik dari sini lagi. Dia memaksa dirinya untuk login. Nah, ini apa yang terjadi? Kita coba lihat saja ya. Kita enter. Nah, ada notifikasi Anda sudah login.
dan dikembalikan ke dashboard. Kita coba lagi di sini, login. Saya enter. Nah, maka dia otomatis tidak akan bisa login lagi ya, karena sudah kita kasih security di sini. Oke, untuk itu fiturnya ya, fitur apanya untuk security fiturnya. Nah, sekarang kita buka dari sini dulu ya, ini bagian navbar ya. Bisa kita lihat Iqbal IT ini namanya, nanti ini namanya akan berubah ketika usernya login sesuai dengan namanya masing-masing. Oke, di sini ada pengaturan dan ada logout. Oke, kita masuk ke pengaturan yang pertama. Nah, ini untuk mengganti password kita. Masukkan password lama, password baru, dan konfirmasi password baru. Oke. Kita coba ya. Saya membuat password baru. 123, 123, 123. 123, 123, 123. Nah, password lamanya, contohnya saya lupa. Saya buat asal-asal ya. Nah, ketika kita update, nah, password lama tidak sesuai. Berarti password lama kita nggak benar nih. Nah, kan gitu ya. Oke. Lalu kita selesaikan ya. Coba ya ganti password baru ya. Ini passwordnya benar. Coba kita kasih 123, 123, 123. Oke, kita update. Nah, maka data berhasil diubah. Berarti passwordnya ini sudah terubah. Ya, passwordnya yang tadi. Oke, lanjut. Nah, di halaman dashboard, di sini ada total user. Nah, ini angkanya ini akan bertambah kalau kita tambahkan usernya. Nah, di sini total user 1, karena cuman akun ini yang baru ada di aplikasi ini. Ya. Lalu, total admin. Nah, ini admin apa? Ini adalah statusnya. Si ini kan ada admin nih. Nah, admin ya masih 1. Nah, lalu karyawan. Nah, kenapa karyawan 0? Karena kita belum menambahkan karyawan. Nah, belum ditugaskan. Berarti ini ada, kalau belum ditugaskan, artinya itu seperti ini teman-teman. Akun karyawannya sudah ada, tapi tugasnya belum ada. Ya. Jadi kalau kita tambahkan nanti karyawan, otomatis karyawannya 1. Kalau dia belum ditugaskan, maka di sini 1. Nah, ketika dia sudah ditugaskan, maka karyawannya ini berkurang, ya, ini jadi 0, dan ditugaskannya jadi 1. Nah, seperti itu contohnya teman-teman ya. Nanti kita lihat langsung. Nah, ini kita masuk ke, lihat di bagian kiri, ini adalah menu admin. Nah, nanti kalau karyawan beda lagi menunya teman-teman ya. Oke, kita bahas dulu menu admin. Kita masuk ke data user. Nah, ini admin. Bisa kita lihat teman-teman di sini, namanya Iqbal IT. Sesuai ya, Iqbal IT. Emailnya admin. Tadi saya login pertama kali pakai admin. Dan jabatannya, ini adalah admin. Ya. Maka dia dapat menu admin di sebelah sidebar kiri ini ya. Ini namanya sidebar. Lalu status admin belum ditugaskan. Karena memang di sini aplikasinya basic ya. Saya nggak buat admin itu bisa ditugaskan. Oke. Nah, ini juga bisa kita ganti kok namanya. Misalnya Iqbal IT. Kita ganti. Jadi Iqbal saja ya. Nah, ini juga bisa kita ganti. Jadi, contoh ya. Kita ganti jadi Iqbal. Oke. Nah, di sini ketika kita ganti edit data user, passwordnya nggak usah harus diisi juga nggak apa-apa. Kan nggak mungkin kan orang ganti nama, dia harus ganti password juga. Nah, seperti itu ya. Oke, saya update. Oke ya, data berhasil diubah. Namanya Iqbal. Ingat, di sini Iqbal juga, berarti IT-nya sudah hilang, dan emailnya sudah berganti. Oke, teman-teman ya. Nah, ini juga di sini juga ada security ya. Jadi contohnya dia nggak masukkan nama, kita update. Nah, di sini sudah kita lengkapi semua ya. Nah, kita kembali. Nah, sekarang kita bagaimana sih cara nambah akun admin yang lain. Contoh adminnya ada 5, ada 2 ya. Dan menambah karyawan. Itu gampang kali ya teman-teman ya. Tinggal kita klik tambah data. Nah, di tambah data ini kita bisa masukkan contoh nama karyawan pertama. Yaitu Tono. Emailnya tono@gmail.com. Kita pilih jabatannya. Dia merupakan admin atau karyawan. Nah, kita isi karyawan. Oke, passwordnya kita samakan semua ya. 123, 123, dan 123. Jadi 9 karakter ya. Oke, saya simpan. Maka data berhasil ditambah. Dan di sini juga ada security ya teman-teman ya. Jika dia belum masukkan nama, maka namanya tidak boleh kosong, email tidak boleh kosong, dan ini kalau tidak diisi juga tidak boleh kosong. Oke.
Nah, kalau passwordnya pun sama ya teman-teman ya. Dia passwordnya harus sama ini. Karena kalau nggak sama nanti password konfirmasi tidak sama. Oke, kita kembali. Nah, ini juga bisa diedit ya. Statusnya mau diganti gitu, bisa ya. Oke, sekarang kita tambah lagi coba karyawan kedua. Namanya Andi, gmail.com. Sorry, tipe ya. Ini nama kok pakai Gmail ya. Oke, kita buat dia karyawan. Kita samakan lagi passwordnya, teman-teman. Simpan. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya dua karyawan. Nah, oke. Oke, sorry. Kita tambah satu lagi ya, biar lebih enak. Namanya satu lagi apa nih? Tini. Tini@gmail.com. Dari jabatan karyawan, passwordnya sama. 223, 223, 223. Oke, kita simpan. Nah, di sini kita sudah punya 4 karyawan itu. Tiga karyawan teman-temannya dengan 4 user, berarti 4 akun. Nah, kita cek lagi dashboardnya. Nah, di sini total 4 user. Oke, 4 user. Kita cek lagi, 1 admin, 3 karyawan. 1 admin, 3 karyawan. Oke. Lalu kita cek lagi, 3 yang belum ditugaskan dan 0 yang ditugaskan. Oke, kita cek lagi. Nah, kenapa di sini 3? Ini kan belum ditugaskan 3. Nah, di sini dia ini menghitung hanya yang statusnya karyawan ya, teman-teman ya. Kalau admin nggak dihitung. Karena yang ditugaskan hanya karyawannya. Oke? Bisa dicek ya. Nah, karyawan kan yang belum ditugaskan ada 3 nih, teman-teman. Nah, sama seperti ini. Ini ditugaskan ini hanya menghitung karyawan ya. Ini. Hanya menghitung karyawannya saja, teman-teman ya. Kalau yang statusnya admin, ini enggak. Yang jabatannya admin itu tidak ya. Oke. Oke, next kita lanjut ya. Nah, sekarang ini bisa dihapus nggak? Bisa ya teman-teman ya. Ini kita tinggal klik hapus. Nah, contoh kita mau menghapus si Andi. Tinggal klik tombol delete. Nah, di sini ada modal konfirmasi dulu teman-teman ya. Jadi mana tahu kan teman-teman lagi megang mouse, tiba-tiba teklik delete. Kalau langsung hilang kan gawat ya. Kita harus ada konfirmasi dulu ya untuk menghindari kesalahan seperti itu. Nah, tombol delete-nya juga ada bacanya kok teman-teman ya. Siapa yang mau di-delete? Contoh, yang mau kita delete si Tono. Maka di sini ada Tono, emailnya siapa, jabatannya apa, statusnya apa. Oke? Nah, kita delete contohnya si Andi. Oke, kita delete. Nah, data berhasil dihapus teman-teman. Nah, si Andi sudah tidak ada ya. Berarti karyawan kita sudah 2. Akunnya 3. Kita cek. Nah, 3. Karyawannya tinggal 2. Oke teman-teman ya. Nah, lanjut. Untuk data akun kita sudah selesai ya. Oh, sorry. Ini ada tombol Excel ya teman-teman ya. Jadi ini bisa kita download teman-teman. Kita buat dia ke dalam Excel. Mana tahu teman-teman butuh report ya untuk pelaporan. Tinggal kita klik Excel aja. Kita klik Excel, kita tunggu teman-teman. Nah, ini mungkin ada sedikit loading ya. Nah, sudah selesai. Kita klik, coba kita buka ya data user. Tanggal 20 ini teman-teman, bulan 2 2025 jam 10:27. Ini ya namanya ya. Oke, kita buka aja datanya kayak mana. Nah, ini adalah laporan dari ini semua teman-teman. Oke, kita buka. Nah, ada data user, ada ini tanggal cetaknya ya teman-teman ya. Ini ada namanya, email, jabatan, serta statusnya. Oke, jadi teman-teman nanti kalau punya ya 100 user bisa langsung sampai 100 ke bawah ini teman-teman ya. Oke, kita close. Nah, selain Excel, kita juga punya PDF-nya. Untuk laporan ya, kita klik. Nah, kalau PDF dia nggak langsung terdownload ya teman-teman ya. Kita bisa nge-reviewnya dulu, oke? Nah, sama ya, seperti yang di Excel tadi, hanya urusannya ini ekstensinya PDF. Yang satu lagi Excel. Oke? Selesai ya, untuk data user mungkin menurut saya segini aja ya. Ini sudah selesai semua reviewnya. Sekarang kita review data tugas teman-teman. Nah, lanjut. Tugasnya masih kosong nih. Oke? Nah, di sini ada nama, tugas, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Oke, langsung kita tambah saja teman-teman. Tambah data. Nah, ini namanya kita nggak bisa kita ketik. Ya, teman-teman ya. Kita harus pilih Tono dan Tini.
Nah, kita milihnya dari mana? Otomatis dari data user ya teman-teman ya. Karena si yang ada Tono dan Tini. Kenapa si Iqbalnya tidak ada? Karena statusnya admin. Ya, jadi dia nggak bisa ditugaskan. Oke, kita buat data tugas, tambah data. Nah, ada Tono dan Tini. Kalau kita tambah lagi karyawannya satu di sini, kita kembalikan si Andi ya. Simpan. Oke. Nah, otomatis si Andi sudah ada di sini. Nah, coba kita tugaskan si Andi nih. Andi, kita masukkan tugasnya. Contoh, tugasnya hari ini, eh contoh ya teman-teman aja ya, ngeprint gitu. Atau cetak ya. Teman-teman bisa buat apapun di sini ya. Nah, tanggal mulainya kapan? Kita klik ini, kalendernya ya. Tanggal mulainya hari ini sampai besok, tanggal 21 teman-teman ya. Lalu saya simpan. Data berhasil ditambah teman-teman ya. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada Andi. Tugasnya ngapain? Mencetak. Tanggal mulainya kapan? Tanggal 20 bulan 2, selesainya tanggal 21 bulan 2 teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat lagi. Ini ada gambar mata ya. Ini namanya show ya. Kita show. Nah, ini ada data-datanya ya. Ada emailnya, ada cetaknya ya. Ini cetak ini adalah tugas dia. Ini tanggalnya. Ini kalau untuk show. Dan bisa kita ubah juga teman-teman ya. Nah, misalnya tugasnya ngapain? Jangan mencetak. Tiba-tiba diubah kan, disuruh atasan. Contoh kerjanya misalnya pelaporan gitu, entah apa gitu ya. Oke. Nah, ini namanya nggak bisa kita ganti ya teman-teman ya. Ini hanya mempermudah kita. Bahwasanya kita lagi ngedit data si Andi. Oke. Ini nggak bisa diubah nih. Nggak bisa kita ketik ya. Tanggalnya kapan? Oh, tanggalnya tetap. Nggak berubah. Tugasnya aja kita ubah. Oke, tinggal kita update teman-teman. Oke. Tugasnya jadi pelaporan. Sip ya. Nah, lalu ini juga bisa kita report ya teman-teman ya. Kita Excel. Coba kita Excel. Nah, kita cetak Excel. Nah, di sini bisa kita lihat tugasnya si Andi. Tugasnya ngapain nih? Pelaporan. Oke. Sama juga teman-teman ya. Ini bisa kita buat PDF-nya juga. Nah, ini ya. Data tugas andi@gmail.com, pelaporan, tanggal mulai dan tanggal selesai. Oke. Lanjut, kita ke data user. Nah, si Andi di sini sekarang statusnya sudah berubah, teman-teman. Statusnya ini sudah ditugaskan ya. Sudah warna hijau. Berarti dia lagi masa penugasan, teman-teman ya. Sedang ada kerjaan dia, oke? Nah, kita lihat lagi dashboardnya, teman-teman ya. Nah, sekarang sudah ada jumlah yang ditugaskan sebanyak 1 orang. Nah, yang belum ditugaskan itu sebanyak 2. Kita cek lagi. Oke ya. Berarti yang belum bertugas itu si Tono dan si Tini. Si Andi sudah bertugas. Oke, teman-teman ya. Apalagi yang bisa kita review di sini? Saya lihat dulu. Sorry. Ya, tidak ada lagi ya, teman-teman ya. Ini untuk menu admin sudah segini. Kita langsung logout saja, teman-teman ya. Ini kan admin. Nah, kita ganti ya sekarang ke menu karyawan ya, teman-teman. Nah, ini juga ada ya, modal logoutnya ya. Jika logoutnya berhasil. Nah, sekarang kita teman-teman masuk ke akunnya si Andi. Andi kan karyawan tuh. Tadi andi@gmail.com. Oke, kita masukkan ya passwordnya 123 123 123. Oke. Login berhasil. Nah, beda kan teman-teman ya. Kalau karyawan, dia ada beda nih teman-teman. Statusnya nih karyawan. Nah, di dashboard status ditugaskan teman-teman. Ingat ya, statusnya sedang ditugaskan. Kalau dashboardnya statusnya ditugaskan, berarti dia sudah punya data tugas teman-teman. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat teman-teman ya. Tugasnya si Andi ini ngapain? Pelaporan. Tanggalnya kapan? Ini tanggal mulainya dan ini tanggal selesainya. Nah, si Andi juga bisa nih teman-teman ya, karyawan ini juga bisa melakukan cetak PDF. Nah, seperti ini ya. Nah, ini data tanggal cetak dia. Tanggal cetaknya, nah ini namanya dan jabatannya apa, karyawan, dan tugasnya ngapain? Pelaporan, teman-teman ya. Oke, kita close saja. Nah,
Ini kan sekarang status yang ditugaskan nih. Gimana kalau yang belum ditugaskan, teman-teman? Nah, itu beda lagi tampilannya. Kita logout, ya. Tadi siapa yang belum ditugaskan? Si Tono ya. Oke, Tono coba ya. Tono@gmail.com. Masukkan 123, 123, dan 123. Oke, saya login. Nah, benar ya. Si Tono ini karyawan yang statusnya saat ini belum ditugaskan. Oke, jia merah ya. Kalau kita cek data tugasnya, maka tono@gmail.com belum ditugaskan ya. Berarti nggak ada. Kalau dia tugasnya belum ditugaskan, berarti tidak ada tanggal mulai dan tidak ada tanggal selesai, teman-teman ya. Oh iya, satu lagi teman-teman ya. Jadi, misalnya ada pertanyaan nih, kayak mana contohnya jika karyawan tiba-tiba mengakses menu admin gitu. Nah, contohnya dia gini, dia ngaksesnya dari sini. Kan kalau menu admin itu tadi, eh, admin bisa buka data user kan? Nah, sementara karyawan ketika login, dia hanya ada menu karyawan ini, tidak ada data usernya di sini. Kan tadi ada nih teman-teman ya, di atas data tugas, ada data user. Nah, dia ngekliknya dari sini contoh. Dia masukkannya dari URL ya, dimasukkannya user. Sementara dia kan karyawan nih teman-teman ya. Nah, jika dia enter, nah, gagal ya, ada notif bahwasanya Anda tidak punya akses. Nah, dan dia akan dikembalikan ke dashboard. Contohnya gini teman-teman. Dia sudah login nih. Dia maksa masuk untuk ke melihat data-data user yang ada semua di aplikasi ini. Dia tekan enter. Nah, maka dia dialihkan ke dashboard ya teman-teman ya. Anda tidak punya akses. Nah, oke teman-teman. Kita logout. Nah, mungkin sampai sini aja ya teman-teman ya review aplikasi kita. Dan silakan nanti di video yang akan datang teman-teman ikuti semua tutorialnya. Kita akan belajar bersama-sama untuk membuat aplikasi yang cocok bagi pemula ya teman-teman ya. Gampang kok cara buatnya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.